Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kemudahan Allah untuk melaksanakan salat subuh, dan ini merupakan salah satu sebab Allah Azza wa Jal menjaga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang melaksanakan salat subuh maka dia dalam penjagaan Allah. Dalam beberapa riwayat ada tambahannya, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang salat subuh berjamaah dia berada pada penjagaan Allah. Yang kedua, orang yang melaksanakan salat subuh setidaknya dia aman dari tuduhan nifaq. Karena dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Salat yang paling berat dirasakan orang munafik salat isya dan salat subuh karena tidak kelihatan. Kalau seandainya mereka tahu bagaimana besarnya pahala, mereka akan betul-betul datang sekalipun merangkak. Dan sebenarnya bukan hanya salat subuh saja, bahkan salat yang lain. Kita sering sampaikan bahwa orang-orang di zaman sahabat menilai orang yang sering absen dari salat jamaah kayak orang munafik. Ya, mereka menilai seperti itu. Dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami dulu para sahabat ketika melihat bahwa ada orang yang sering absen salat berjamaah, dia ini orang yang munafiknya kelihatan. Dan itu penilaian di antara para sahabat, terlepas dari bagaimana hukum asalnya. Para fuqaha, orang-orang ahli fikih dari 4 mazhab, mereka berbeda pendapat apakah hukum salat berjamaah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan memang yang paling afdal di rumah, dan ini lebih besar pahalanya sekalipun mereka tidak mendapatkan pahala 27 derajat. Bahkan bukan hanya itu, kalaupun di Masjid Nabawi mereka dapat 1000 kali, maka salat berjamaah salat di rumah untuk seorang wanita meskipun di Madinah lebih afdal. Karena keistimewaan dan keutamaan itu tidak selalu dihitung dengan nominal, akan tetapi dihitung dengan ikut sertanya seorang dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita melihat bahwa sebagian besar ahlul madhab atau pengikut madhab mengatakan sunnah muakkadah, fardu kifayah, atau ada yang mengatakan wajib. Bahkan yang lebih tegas Ibnu Hazm yang mengatakan syarat. Ya, orang yang mau melaksanakan salat dia harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah tidak sah salatnya, kecuali kalau ada uzurnya. Tapi yang jelas ini kita lihat bahwa para sahabat menilai orang sering tidak jamaah kelihatan sekali munafiknya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang dikenal dengan mayoritas muslim ini, seandainya kita bilang, oh ini nggak datang ke masjid gitu, munafik kayaknya, wah ngamuk gitu. Ya, dibilang tidak datang ke masjid, munafik gitu, wah ngamuknya luar biasa. Apalagi kalau sampai dikatakan kafir. Ya, orang nggak siap untuk itu. Dan kita kata, oh gampang sekali mengkafirkan. Ya. Dan subhanallah, pendapat yang mengatakan bahwa orang tidak sholat aja, tidak sholat ini kafir, ini merupakan pendapat Hanabilah yang memang sesuai dengan hadis. Ya, Nabi SAW menyatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, ini untuk orang yang meninggalkan sholat, tetapi
Orang yang meninggalkan salat, kata Nabi SAW, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Yang meninggalkan berarti dia kafir. Meskipun jumhurul ulama mengatakan itu adalah ancaman, kata mereka. Ancaman yang bisa dipahami artinya adalah jangan seorang tidak salat. Tapi kalau seandainya ada orang meninggalkan salat, selama dia tidak menganggap tidak salat itu halal, maka dia tidak sampai kafir. Tetapi kalau dia sampai mengatakan tidak salat itu tidak apa-apa untuk dia, maka dia bisa menjadi kafir meskipun dia salat. Dia salat, tetapi dia menyangka bahwa salat itu enggak wajib untuk dia karena dia sudah sampai pada derajat tertentu, maka ini bisa kufur meskipun dia salat. Ya ikhwas sekalian, pembahasan kita kali ini pembahasan tentang kebiasaan yang ternyata juga turun temurun. Judulnya kisah sekolah dukun. Ya. Bagaimana orang ternyata juga belajar ilmu sihir. Dalam Sahih Muslim, sahabat Suhaib bin Abdullah Ar-Rumi radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam satu saat bercerita, kana malikun fima kana qablakum wa kana lahu sahir. Dulu sebelum kalian ada seorang raja. Dia punya ahli sihir. Dan subhanallah, kalau orang punya kekuasaan, biasanya dia akan mencari cara untuk mempertahankan kekuasaan. Cuman cara orang beda-beda. Kalau perlu semua dilakukan. Cara yang kasar dan cara yang halus. Termasuk punya tukang pukul dan tukang sebul. Gitu maksudnya. Ini kalau orang biasanya tidak bisa dipakai dengan cara halus, cara kasar. Dan biasanya itu komplotan itu. Ya, komplotan. Kalau biasanya ada orang dinilai, oh ini kayaknya soleh ini, dikasih mantra nggak mempan, main sudah tukang pukulnya begitu. Makanya saya dulu kalau ngobrol sama kawan-kawan, kita datang ke orang jualan obat tuh, dalam tanda kutip di pasar-pasar suka ada yang pameran gitu. Oh, ini lihat kok kelihatan ada orang jenggotan, ada orang pakai sarung, dia takut itu. Kadang-kadang mereka terus terang mengatakan, mohon yang punya ilmu jangan saling ganggu, kita cari uang. Ya, berarti memang ini komersial dan semi legal. Ya. Baik, ini disebutkan dalam Sahih Muslim, ada raja, dia punya tukang sihir. Falamma kabura qala lil malik, inni qad kaburtu fa arsil ilayya ghulaman u'allimhu as-sihr. Aku sudah tua sekarang. Aku pengin engkau utus beberapa pemuda, aku ajar dia sihir. Ini namanya kaderisasi. Ya, kalau DKM nggak kaderisasi nanti masjidnya bisa sepi ini. Ya, nggak kalah, ini kalah sama dukun. Akhirnya faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimhu as-sihr. Raja ini mencari seorang pemuda, dia siap untuk dikader menjadi seorang tukang dukun. Nah, kemudian fakana fi tariqihi ila as-sahiri rahibun qa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Cuman ini pemuda setiap mau belajar dukun, dia melewati seorang rahib. Rahib ahli ibadah. Dia mampir, dia dengarkan, dan ternyata perkataannya bagus. Fakana idza atas sahir atar rahib faqa'ada ilaihi. Ini jadi kebiasaan. Setiap berangkat dia mesti mampir. Fakana idza atas sahir darabahu. Sampai terlambat, akhirnya datang ke sana, dihukum dia. Fashaka dzalika ila ar-rahib faqal idza khashita as-sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani as-sahir. Gampang saja. Kamu nanti kalau khawatir akan dihukum sama gurumu itu, kamu bilang, ana terlambat karena kebutuhan rumah. Nanti kalau kamu terlambat pulang, kamu bilang, ini saya dilarang sama guruku, begitu. Falamma kana kadzalika idz ata ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nas. Ketika dia masih dalam kondisi bingung seperti itu, tapi tiba-tiba satu hari dia melewati jalan yang sama, ada hewan besar. Ada hewan besar yang membuat semua orang terhenti karena ini besar sekali. Maka dia justru mengatakan, al-an a'lamu as-sahiru asdaq amir rahib. Hari ini aku akan tahu siapa yang lebih benar. Apakah tukang dukun itu atau
rahib. Maka fa akhadha hajaran, dia ambil batu, kemudian dia mengatakan, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika faqtulha hatta yamdiyan nas. Ya Allah, seandainya engkau lebih suka perkara rahib. Yang didoakan seperti itu berarti anak muda ini sebenarnya sudah dari awal tertarik sama rahib. Dia lebih tertarik rahib daripada dukunnya. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya urusan yang diajarkan oleh rahib ini lebih engkau sukai, bunuhlah hewan ini. Nah, ini seperti orang istikharah. Biasanya orang itu sudah punya pilihan sebenarnya. Saya agak tertarik seperti ini, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ini baik untuk saya, maka mudahkan dan kasih keberkahan. Kalau enggak, palingkan, begitu. Maka dilempar, faramaha famatat. Ternyata setelah dilemparkan batu itu mati. Maka dia yakin. Fa'atar rahiba fa akhbarah. Maka dia datang cerita kepada sang rahib. Maka rahib mengatakan, ai bunai, wahai anakku, innaka al-yawma afdalu minni. Kamu sekarang sudah lebih hebat dari aku. Wa innaka satubtala. Satu saat nanti kamu pasti akan diuji sama Allah. Wa idza btulita fala tadulla alai. Kalau kamu nanti diuji sama Allah, kamu jangan bocorkan bahwa kamu belajar sama aku. Dan ini menjadi sunnatul awwalin. Orang beriman dia akan diuji sama Allah. Dan ujian itu berbeda-beda. Terkandung atau tergantung kadar keimanan masing-masing. Yubtalal mar'u ala hasabi dinihi in kana fi dinihi salban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasabi dinihi wa la yazalu al-bala'u bil 'abdi hatta yamshiya 'ala al-ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Dalam Sunan Tirmidzi katakan ujian itu akan disesuaikan dengan keimanan seorang. Imannya kuat, ujiannya berat. Kalau imannya tipis-tipis, maka Allah sesuaikan itu. Dan memang ujian itu akan menjadi sunnatullah, terus dikasih sampai orang itu bisa dibersihkan dari dosanya. Intinya ini berpesan sang guru, nanti kalau kamu ada apa-apa jangan tunjukkan saya. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmah wal abras wa yudawi min sa'iril adwiyah atau min sa'iri ad-dawa atau ad-da. Nah, ini dalam Sahih Muslim dikatakan anak muda ini sudah bisa mengobati orang penyakit lepra, penyakit kulit, baros itu yang putih-putih itu. Kemudian yang lepra ini sampai kulitnya bisa gugur-gugur, meleleh dan seterusnya itu. Kemudian dia juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit-penyakit. Fasami'a jalisun lil malik wa kana qad ami. Ada kawan dekatnya raja, dia sudah buta. Ketika dengar, oh ini ada dokter muda ini, maka fajama'a lahu kulla hadaya faqala qad jama'tu ma ha hunalika ajma' in anta syafaitani. Dia mengatakan, kamu berhak untuk mendapatkan semua hadiah yang aku bawa ini kalau kamu berhasil menyembuhkan aku. Ini orang dekat pejabat ya, otomatis dia kaya sekali ya, dia bawa semua hadiah yang banyak, tapi kalau kamu bisa menyembuhkan aku. Maka anak muda mengatakan, inni la ashfi ahadan wa innama yashfillah. Aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. In amanta bihi da'autu laka Allah azza wa jalla fasyafak. Kalau kamu beriman, aku akan doakan kamu. Nanti Allah yang akan kasih kesembuhan. Fa amana fasyafahu Allah. Maka dia beriman. Lalu dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan orang sudah buta, tahu-tahu sembuh. Kemudian dia datang, faqa'ada 'indal malik kama jalasa ilaih. Maka dia datang, kemudian duduk lagi ngobrol sama raja. Raja bilang, man radda 'alaika basarak? Siapa yang menyembuhkan kamu? Qala rabbi, Tuhanku. Qala alaka rabbun ghairi? Kamu punya Tuhan selain aku? Ini bahlulnya ini kelewatan. Dia ngaku kalau dia Tuhan, tapi ketika ada rakyatnya bisa sembuh dan ngomong katanya dari Rabbnya, loh ini kok aku gak ngerti, kok aku malah gak bisa sembuhkan. Dan dia masih ngamuk-ngamuk juga. Ini istilahnya kelewatan sekali jahalnya itu. Alaka rabbun ghairi? Kamu punya Tuhan selain aku? Qala rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Faghadib fa'akhadahu falam yazal yu'adzibhu hatta yadulla 'alal ghulam. Maka orangnya dihukum. Dia teman dekat, dihukum, dikejar terus sampai akhirnya dia mengatakan, iya saya disembuhkan sama anak muda. Siapa itu? Oh ternyata yang dapat mandat untuk menjadi
pemegang tongkat estafet perdukunan. Diundanglah anak muda itu. Faji'a bil ghulam faqala ya bunai. Dipanggil sama rajanya, wahai anakku, kan kamu yang aku kasih tugas. Qad balagha bika minas sihri an tubri al akmaha wal abras wa taf'al. Ternyata kamu ini sudah sukses belajar sihirnya ya. Kamu bisa menyembuhkan orang sakit ini, lepra, apa segala macam, dan kamu bisa mengerjakan ini. Faqala inni la ashfi ahadan wa innama yashfillah. Aku enggak bisa menyembuhkan. Yang hanya bisa menyembuhkan Allah Azza wa Jalla saja. Maka kembali raja ngamuk. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibhu hatta yadulla 'ala ar-rahib. Akhirnya dia mau enggak mau sudah didesak, disiksa. Mau tidak mau dia menunjukkan kalau guruku ini yang ngajari aku, rahib. Faji'a bir rahib. Maka rahib itu dipanggil. Faqila lahu rji' an dinik. Dikatakan langsung, sudah enggak banyak ngomong. Langsung, kamu harus murtad dari agamamu, kembali ke agama kebiasaan orang. Jadi ini diambil kesimpulan, biasanya orang kalau sudah kehabisan argumen, sudah pakai kekuatan sudah. Ya, pakai kekuatan. Udah, kamu harus ya berubah kembali ke kebiasaan asal begitu. Akhirnya fa'aba, dia enggak mau. Fada'a bil mi'syar. Dalam Sahih Muslim dikatakan bil mi'syar, ada riwayat bil minsyar, artinya sama, gergaji. Fa'akhadha bil mi'syar fa wada'a fi mafriqi ra'sihi fa ata bihi falam yazal bihi hatta balagha shiqqah. Maka diambil gergaji di bagian tengah rambutnya ini, kemudian digergaji terus sampai terbelah. Selesai. Faji'a bijalisil malik. Kedua, orang yang tadi kawan dekat raja. Faqila lahu rji' an dinik. Ayo kamu kembali dari agamamu, kamu harus murtad lagi. Qala fa aba, enggak mau dia. Fada'a bil mi'syari fa wudi'a fi mafriq ra'sihi fa fa'ala bihi hatta balagha shiqqah. Sampai begitu. Penyiksaan orang kayak begitu dulu. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang menyangka kita berbicara, kita beriman kepada Allah enggak diuji sama sekali? Dulu kami telah menguji orang-orang sebelumnya. Dan subhanallah, Nabi SAW pernah mengatakan ini kepada para sahabatnya seperti Khabbab bin al-Arat radhiyallahu an. Beliau sampai dimasukin besi panas membara sampai mati itu gara-gara kena lemak dia. Khabbab bin al-Arat seorang budak dia. Dimasukkan ini besi panas yang merah itu sampai kena lemak dia, mati gara-gara kena daging dia itu. Itu para sahabat sampai sudah betul-betul kesulitan. Ammar bin Yasir sampai kehilangan kesadaran, ibunya dibunuh, orang tuanya dibunuh. Ternyata Nabi SAW memang tidak ada pilihan waktu itu. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Kalian sabar aja, surga menjadi janji untuk kalian. Lalu ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa tidak ada doa agar kita segera dikasih solusi? Kata Nabi SAW, innakum tasta'jilun. Kalian terburu-buru. Kita bayangkan subhanallah, di awal Islam rupanya orang sudah disiksa seperti itu. Nabi SAW menceritakan, kalian terburu-buru, tergesa-gesa. Ini kadang-kadang kita juga seperti itu ya. Kita pengen keluarga kita ini ngaji semua, ngerti sunnah semua, sementara kita yang baru berapa tahun aja. Padahal kita juga masih banyak kekurangan. Kalau orang bertanya gimana biar keluarga saya kenal Islam yang benar semuanya, ya berdoa dan sabar. Kita juga perlu belajar. Ya, kalau dulu para sahabat merubah akidah dan itu berat sekali. Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu pernah satu saat duduk begini, kemudian ada orang lewat. Ada seorang tabi'in lewat mengatakan, tuba li hatainil ainain allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadidna anna nashhadu kama syahidat wa hadarna kama hadarat. Ini enak ya dua mata Miqdad bin Aswad ini pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen seperti itu. Kita berharap seandainya kita pernah melihat Rasul SAW, kita pernah hadir di beberapa momen dan kesempatan bersama Nabi SAW. Ngamuk Miqdad bin Aswad itu. Ma hamala hadzal rajul an yatamanna mashhadan ghayyabahu Allah.
Kenapa orang seperti ini masih membuat angan-angan dia pengen hadir di kesempatan bersama Nabi SAW? Wallahi laqad hadara Rasulullah SAW unasun qad akabbahumullahu fin nari ala manakhirihim. Sungguh demi Allah, ada beberapa orang hadir bertemu Nabi SAW, tapi sudah dimasukkan ke neraka oleh Allah. Jadi Abu Jahalnya itu. Afala yarda an akhrajahu Allahu min batni ummihi la ya'lamuna illallah azza wa jalla. Kenapa dia tidak ridha ketika dia dilahirkan ibunya, dia hanya mengerti Allah itu Tuhannya. Sungguh kami dulu melihat ada orang sampai betul-betul bingung, ini merubah agama. Dari kecil keyakinan dirubah. Sekarang juga ketika orang sudah punya kebiasaan mau merubah itu setengah mati itu. Ya, bukan hanya beban mental pikiran, dia juga beban. Apakah benar-benar ya yang saya pelajari ini, saya mau merubah beneran ini? Maka yang seperti ini butuh kesabaran dan butuh hidayah memang. Butuh hidayah, seorang perlu sabar. Baik, ini orang-orang dulu adanya seperti itu. Diuji, dibunuh pakai gergaji apa adanya. Gergaji. Akhirnya faji'a bil ghulam. Terakhir sudah ini anak kecilnya atau anak mudanya yang dipanggil. Faqila lahu rji' an dinik. Ayo kamu pulang. Kamu tobat, kamu balik ke agama nenek moyangmu. Fa'aba, enggak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Maka anak muda ini diserahkan ke beberapa tentaranya. Faqala lahum idhabu bihi ila jabali kada wa kada fa idza balagtum dharwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Kalian bawa ke gunung yang tinggi. Sudah sampai puncaknya, suruh dia untuk murtad lagi, kembali ke agama nenek moyang. Kalau mau lepas, kalau enggak mau lemparkan. Fadhahabu bihi. Maka mereka membawa ini anak muda sampai ke atas. Faqala al-ghulam Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, selamatkan aku dengan caramu sudah. Ini doa ini sebenarnya kuat sekali ya. Kalau orang dizalimi itu doa itu. Ya, Nabi SAW menyatakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doa orang terzalimi karena tidak ada batas itu antara doa ini dengan Allah Azza wa Jalla. Orang terzalimi sudah selesai, kita enggak punya kekuatan, doa kepada Allah. Seperti itu. Kalau seandainya ada orang berdoa, apakah dia berdosa dengan doanya? Kalau seandainya doanya kenceng banget, ya Allah, matikan orang yang kemarin nyakitin aku gitu. Ini boleh apa enggak? Ya Allah, saya dicuri ini, padahal saya butuh sekali ini berkas saya ini. Ya Allah, yang nyuri jadikan dia tabrakan kegiles semua sampai kayak gitu, misalkan. Itu misalkan. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Yang seperti ini dianggap sebagai i'tida fid doa. Ya, dia doa tapi kelewatan doanya. Dan ini disampaikan Syekh Abdul Razak pernah satu saat begitu, ada orang bertanya, "Ya Syekh, ana ini punya berkas. Ana datang ke kantor Pemda." Ini maksudnya di Saudi, namanya Baladiyah. Dia datang untuk ngurus berkas, bukannya dibantu, tapi malah kertas ini diambil sama pegawai, muadzafnya itu dirobek-robek di depan ana. Ana jengkel sekali. Ya Allah, ini gimana ini? Akhirnya aku berdoa, ya Allah, sebagaimana orang ini merobek kertas saya, jadikan badannya terobek-robek. Gak berapa lama ternyata ada kejadian kecelakaan, orang itu betul-betul badannya hancur sampai polisi itu gak bisa ngangkat dia, akhirnya pakai plastik itu. Akhirnya dia bertanya kepada Syekh Abdul Razak, "Syekh, ini doa kayak begini boleh apa enggak?" Gitu. Kata Syekh Abdul Razak, "Ayyu du'ain hadza? Ayyu du'ain hadza?" Kata beliau, diulang-ulang ini. Ini doa apa kayak begini? Doa sewajarnya. Antum diapakan? Cuma dirobek kertas antum sampai doa seperti itu. Gitu. Ternyata memang ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau orang dizalimi maka dia berdoa pun enggak boleh berlebihan. Tetapi rupanya yang seperti ini dibolehkan sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan kita kan berdoa saja. Kita kan enggak kemudian mukul dia atau dia punya kertas yang mana kita ambil kita robek-robek, kan enggak. Kita cuma berdoa sama Allah. Kalau memang Allah Azza wa Jalla mandang orang ini pantas digitukan, ya sudah, maka kita hanya berdoa kepada Allah. Dan di antara dalilnya adalah ketika sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau dituduh tidak amanah dalam jabatannya. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Allahumma in kana 'abduka hadza qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrah wa atil faqra wa 'arridhu lil fitan." Ya Allah, kalau hambamu ini bohong, dia hanya pengen dipuji dan perhatian orang, maka panjangkan umurnya
kemudian perkeras kemiskinannya, dan buatlah dia terjerumus dalam ujian moral. Bukan moral lagi itu, bahkan iya moral, betul. Jadi dia betul-betul terhina sekali. Ketika dia sudah tua, waqad saqata hajibahu ala ainaihi. Ini alis ini sudah sampai nutupi matanya, kan tua sekali. Ya, tapi ternyata dia duduk pinggir jalan, kalau ada perempuan lewat digoda sama dia. Ketika dia ditanya, kamu ini sudah tua, kamu begini. Dia mengatakan, syaikhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'ad. Aku ini seorang tua, tapi aku kena balanya doa Sa'ad. Ada kisah yang lain, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia dituduh sama seorang wanita namanya Arwa. Ini di zaman Marwan kalau tidak salah. Marwan ibn Abil Hakam kalau tidak salah. Sa'id bin Zaid dituduh dia merubah patoknya tanah. Katanya dia makan tanah saudaranya. Kemudian diviralkan itu. Diviralkan seorang sahabat Nabi SAW, dan dia terhormat. Dituduh seorang wanita merubah patok tanah atau batas tanah. Ngamuk dia. Dilaporkan sampai ke khalifah atau gubernur waktu dipanggil. Ma fa'alta bibni akhik atau bibnati akhik. Kamu ngapain dengan saudaramu ini? Apa kamu ambil tanahnya? Subhanallah, ana mau ngambil tanah. Aku sudah mendengar Nabi SAW menyatakan, man iqtata'a shibran minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Aku mendengar Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang menggasak, mengambil tanah orang meskipun 1 jengkal, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibelenggu ini di lehernya ini dengan tanah yang 7 tingkat itu. Aku dengar hadis itu, aku mau mengerjakan itu. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya perempuan ini bohong, buat dia buta dan matikan dia di tanahnya. Subhanallah, enggak lama buta perempuan ini. Kemudian ada hujan deras. Aja hujan deras, kemudian tersingkaplah beberapa tanah yang timbun-timbun itu. Kelihatan ternyata patok itu tetap ada tempatnya. Enggak lama setelah itu perempuan ini karena buta, dia jalan di kebunnya, kecemplung sumur, mati sudah. Para ulama mengatakan, kita lihat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu mendoakan agar si perempuan ini cepat mati. Padahal yang dilakukan kepada beliau adalah mencemarkan nama baik. Enggak punya kekuatan untuk macam-macam, sewa lawyer apa segala macam. Sudah doakan saja sudah begitu. Baik, ala kulli hal, ini anak muda, dia berdoa kepada Allah, Allah makfinihim bima syi'it. Ya Allah, beri aku penjagaan dengan gaya dan caramu sudah. Maka seperti itu Allah Azza wa Jalla selamatkan. Maka ketika sampai di atas, farajafa bihimul ardu fasaqatu, maka gunung itu bergetar, jatuh semua kecuali dia. Summa ja'a yamshi ilal malik, dia datang kembali ke raja, laporan sendiri, selamat aku. Datang ke sana, faqala ma fa'ala ashabuk, apa yang terjadi pada kawan-kawanmu yang membawa kamu? Qala qad najjanihimullah au qad kafanihimullah, aku sudah diselamatkan Allah dari mereka. Maka karena dia menyerahkan diri, dikasih lagi, fadafa'a ila nafarin ashabihi, kasih ke tentara yang lain. Faqal idhabu bihi ala qurqur, bawa dia di atas perahu. Fatawassatu bihi al-bahar, bawa ke tengah laut. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuh, dia kalau mau kembali murtad selamatkan, kalau enggak cemplungkan. Maka kembali berdoa dia, Allahumma kfinihim bima syi'it, ya Allah selamatkan aku dengan caramu sudah. Fankafa'at bihimus safinah, kapalnya terbalik, yang selamat dia sendiri, semuanya mati. Datang lagi lapor ke raja, ma fa'ala ashabuk? Qala qad kafanihimullah, apa yang dikerjakan oleh kawan-kawanmu? Mereka mati semua, aku sudah selamatkan sama Allah. Lalu anak muda mengatakan kepada raja itu, ayyuhal malik, innaka lasta biqatili, wahai raja, antum enggak bakal bisa membunuh aku. Engkau tidak akan bisa bunuh aku. Illa an taf'ala ma amuruka bihi, kecuali kalau kamu melakukan saranku. Qala wa mahu, apa saranmu? Qala an tajma'an nasa ala sa'id, kamu kumpulkan orang di tanah yang luas. Thumma taslubuni ala jidh', kamu salib aku di atas kayu. Thumma ta'khudhu sahman min kinanati, silahkan ambil anak panahku dari tempatnya. Thumma taj'al as-sahma fi kabidil qaus, kamu pasang di busurnya. Kemudian taqul bismillahi rabbil ghulam fa innaka in fa'alta dzalika qataltani, kamu bilang bismillah Tuhan anak ini, kamu kalau mengerjakan itu kamu bakal berhasil untuk membunuh aku. Fa fa'al,
fajama'a an-nasa 'ala sa'id fasalabahu 'ala jid', thumma akhadha sahman min kinanatihi, thumma ja'ala fi kabidil qaus. Semua dilakukan sama dia. Semua nasihatnya dikerjakan, kemudian dia mengatakan depan orang ini, bismillahirabbil ghulam faramahu. Maka dilemparkan itu, fawaqa'a as-sahmu fi sudghihi, kena pelipis. Itu panah langsung kena pelipis. Ini anak muda juga sempat dia wada'a yadahu ala sidghihi fi mawdi'is sahm famat. Ini dia sempat megang ini kemudian meninggal. Ya. Tapi ternyata di kesempatan itu langsung orang-orang mengatakan amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Diulang 3 kali. Orang banyak semua akhirnya beriman langsung dengan kejadian itu. Mereka kan ngerti kasus yang viral di tengah kampung dan negeri mereka sedang apa ini? Oh, anak muda mau dibunuh, gagal. Mau dibunuh, gagal. Kenapa dibunuh? Karena dia membawa ajaran baru. Ketika membawa ajaran baru mau dibunuh, gagal-gagal terus. Sekarang dia ngajarkan ke raja, cara bunuh saya begini. Oh, berarti benar ajarannya. Maka mereka beriman semuanya. Fa'utiyal malik, maka raja itu diberi laporan. Ya, ama ra'aita qad nazala bika hadaruk. Ini kan yang kamu khawatirkan. Orang-orang ngikutin ajarannya si rahib. Sekarang anak muda itu membuat orang-orang semuanya beriman. Sudah enggak ada cara lain untuk menghentikan dakwah. Apa caranya? Fa'amara bil ukhdudi fi afwahis sikaki fakhuddat. Maka dia perintahkan semua bala tentaranya bikin parit di masing-masing jalan masuk ke tempat kita. Bikin parit semua. Setiap jalan menuju ke negeri kita pasang parit. Thumma darabun nar. Kemudian dinyalakan api yang besar. Faqala liman lam yarji' an dinihi iqtahim au aqhimuhu fiha. Sampaikan kepada orang yang tidak mau murtad dari agamanya, sudah ngikutin anak muda ini, kalau enggak murtad, cemplungkan atau suruh dia nyemplungkan dirinya sendiri. Hatta ja'at imra'atun ma'aha sabiyyun laha taqa'asat an taqa'a fiha. Ada seorang wanita terakhir, ini semua nyemplung semua. Udah nyemplung semua rakyatnya, tinggal satu orang wanita karena dia gendong bayi, dia masih bingung, ini bayi gimana ini? Kalau saya mati, bayinya enggak mati. Kalau bayinya bingung dia. Maka dia taraddad, taqa'asat, dia maju, mundur. Anaknya bilang, "Ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq." Anak muda, anak kecil ini ngomong. Anak kecil yang masih bayi ini ngomong, "Wahai ibu sabar, ini benar." Nyemplung sudah. Ini yang dikisahkan tafsir dari surat Al-Buruj yang ada ashabul ukhdud. Dan memang ternyata kisah berulang. Sejarah juga berlanjut. Ya, kullu saqitatin laqitah. Setiap barang jatuh ada yang memungut. Setiap berita pasti akan ada yang menyebarkan dan setiap ajaran pasti akan ada orang yang menganut. Artinya kalau dulu pernah sihir itu laku, maka kalau sekarang laku wajar. Bukan berarti benar, akan tetapi memang itu bukan hal yang baru. Hanya memang beberapa generasi perkembangan sebuah tindakan itu berbeda-beda, termasuk kemungkaran. Di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam laku keras ini sihir ini laku keras, tetapi di beberapa tempat berkurang. Di zaman Nabi SAW ada, Nabi SAW pernah disihir. Nabi SAW sampai makan dan rasa racun itu ada, pernah diracun juga, pernah disihir juga, sampai ka'annahu ya'ti ahlahu wa ma fa'ala syai'an, seolah-olah datang untuk berhubungan dengan istrinya padahal beliau tidak melakukan apa-apa. Ini Nabi SAW tersihir. Artinya memang itu ada. Lalu di zaman sekarang juga sama. Dan ini syirik, bukan berarti ini boleh. Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, beliau menyebutkan tentang dosa besar keempat, beliau sebutkan sihir. Beliau sebutkan ketika banyak orang menyangka sihir itu haram saja. Banyak orang menyangka bahwa sihir itu haram padahal kufur. Dan penegasannya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang panjang tentang masalah sihir itu ditegaskan, tidak hanya satu tempat Allah menegaskan sihir itu kufur. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi dalam tafsirnya itu disebutkan bahwa mereka dulu punya kitab dan kitab itu
merupakan campuran macam-macam, lalu disimpan di bawah kursi dan singgasananya Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, maka kursi itu dikeluarkan. Setan berusaha untuk mengeluarkan juga, kemudian ditambah-tambahi, kemudian dibuatlah berita bahwa Sulaiman itu kenapa bisa menjadi raja, karena kitab ini, pelajari kitab ini. Maka mereka mengikuti itu. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kufur, walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Akan tetapi setan yang kufur, mereka mengajarkan sihir kepada orang-orang dan termasuk yang diturunkan kepada dua malaikat itu, Harut dan Marut. Berarti sihir itu kufur. Nabi Sulaiman tidak kufur. Berarti yang mereka tuduhkan ke Nabi Sulaiman tidak benar, tapi yang menjadi penuduh-penuduh itulah mereka yang disekte orang-orang kufur. Begitu. Kemudian malaikat yang memang Allah jadikan ujian waktu itu, Harut dan Marut, dia setiap akan mengajarkan itu, mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini ujian dari Allah, jangan kalian kufur. Berarti belajar itu kufur. Belajar itu kufur. Dan ini banyak sekali. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka ngerti juga yang belajar itu nanti pada hari kiamat enggak dapat jatah. Berarti gimana enggak dapat jatah di akhirat? Masuk neraka, naudzubillah. Sehingga dalam ayat yang satu itu menunjukkan bahwa tindakan belajar sihir itu kufur. Maka di dalam hadis yang banyak disebutkan mendatangi dukun, bertanya, kemudian membenarkan saja, salat 40 hari tidak diterima. Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Orang datang ke dukun, tanya, kemudian diberitahu, dia percaya, maka salat tidak diterima 40 hari. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bukan berarti dia enggak usah salat, tapi dia tetap salat, enggak ada pahalanya. Kalau dia enggak salat, tambah besar dosanya. Ini hukuman. Ya, maksudnya kalau datang kemudian tanya saja, ternyata bahayanya begitu. Gimana orang yang belajar? Apalagi sampai pengen mencelakakan orang. Zaman sekarang bukan hanya bagaimana belajar, kalau perlu pakai sanad. Belajar perdukunan pakai sanad, kalah antum pengajian-pengajian kayak begini. Gak ada sanadnya ini. Ya, artinya orang sampai begitu dan ada bukunya dijual. Mereka enggak sembunyi-sembunyikan. Dan secara tidak tertulis, orang yang katanya punya wawasan ilmiah tinggi datang juga cari pesugihan atau cari jabatan, datang. Kenapa masih kayak begitu? Berarti orang masih punya pemikiran dangkal banget yang seperti itu dipercayain gitu. Apalagi sekedar mencari pengobatan alternatif. Ini ujian. Jadi ujian itu mengenai semua kalangan. Bukan hanya orang miskin katanya nggak bisa datang ke dokter, nggak sanggup bayar, akhirnya mereka cari pengobatan alternatif, diusap set rampung. Itu banyak itu tempat anak itu. Ya. Di sana itu di pojok-pojok itu, pojok Jawa Timur itu banyak sekali itu. Ya, kemudian ada orang katanya, ini subhanallah kalau berbicara tentang kebiasaan sebagian orang ya. Ini abi saya ini asli dari kampung yang betul-betul ngerti kayak begitu. Orang main layang-layang aja pakai itu. Untuk main layang-layang itu pakai sihir itu. Saking maraknya di tempat itu. Kemudian orang kalau nggak suka sama lawannya, besok aku main ke rumahmu. Maksudnya kalau aku betul-betul bisa masuk main ke rumah kamu, berarti kamu hebat. Besok aku main ke rumah kamu. Nanti malam dikerjain dia. Kalau ternyata besok pagi masih hidup, baru datang lagi, kamu hebat. Itu luar biasa. Itu antara mereka punya kode etik. Ya, kalau masuk ke sini, oh ini kawasannya ini, oh sihir ini lebih kuat dari sini. Mau pakai apa? Mau pakai cincin, mau pakai mantra, mau pakai apa? Subhanallah. Kalau udah mengetahui seperti itu, ternyata memang benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yalhaq hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian umatku ini ngikutin orang-orang musyrikin dan ada sebagian yang menyembah berhala. Dan kalau Nabi SAW katakan seperti itu, sihir berarti ada. Dulu Nabi SAW pernah tegur, peringatkan. Sekarang orang yang belajar ada banyak sekali.
Maka ini menjadi PR besar untuk kaum muslimin. Kita ketika membersihkan akidah, ini bukan sementara untuk teori saja, tapi memang ini pilihan. Nggak boleh pilih dua-duanya, pilih salah satu. Orang itu nggak bisa menerapkan tauhid kalau dia masih ada syiriknya. Orang musyrikin jahiliyah dikatakan musyrikin bukan karena mereka nggak kenal Allah. Mereka kenal Allah, tapi mereka masih nyembah kepada selain Allah. Maka sekarang ketika orang berdoa kepada Allah tapi juga doa kepada yang lain-lain, ini bisa masuk ke dalam kesyirikan. Bahkan bisa jadi sebagian orang lebih takut dalam kebiasaan-kebiasaan seperti itu daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penutup ya, ini Masya Allah sudah teriak sekali ya. Apakah sihir ini merupakan ilmu? Apakah dia pantas dikatakan ilmu sihir? Ya, sebenarnya tidak. Tetapi Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, beliau mengatakan ilmu ada 3. Yang pertama ilmu bermanfaat, yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah ilmu yang aslinya bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan, jadilah dia tidak bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu semua ilmu syar'i yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini semua ilmu bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu sihir. Karena ilmu sihir ini dipelajari, meskipun dia bukan ilmu, bahkan kekufuran, akan tapi ketika dipelajari maka bisa dikatakan dia ilmu sihir. Ya, sekarang ini buku sampai dikatakan belajar kanuragan, rawarontek, apa segala macam itu yang jualan di pasar itu terang-terangan itu. Mau beli buku ini itu, belajar ini, bahkan menjadi kebanggaan anak muda. Anak pengen belajar yang lebih dong. Pasang susuk ya, atau pasang apa gitu, kemudian katanya latihan pernafasan, kemudian baca mantra, akhirnya biar dia bisa terbang atau dia bisa kebal segala macam itu. Yang katanya kebal-kebal itu kenapa nggak jihad aja di sana itu? Orang Israel tuh butuh dihadepin tuh. Nggak ada, dia pengen pamer-pamer aja di sini itu. Tapi maksudnya ini dipelajari. Allah mengatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ini juga penting ini. Ya, mereka mempelajari dari 2 malaikat itu sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Subhanallah, kalau kayak gini di tengah masyarakat banyak banget. Keluarga kok dibikin gak akur, ruwet aja ini. Laki sama perempuannya ini dibikin ruwet terus. Kenapa? Oh, ternyata ada pihak ketiga. Dari sejak awal pernikahan dibikin acaranya keganggu terus. Ketika sudah begitu dibikin si suaminya nggak kuat, dibikin istrinya gampang ngamuk dan kelihatan jelek. Subhanallah, ini bukan hanya sekedar teori saja, ini terpraktekkan begini. Orang buka warung, kelihatan tokonya tutup ya, tutup. Kenapa kok lama nggak buka? Maksudnya nggak buka gimana? Kita buka terus. Saya berkali-kali lewat mau beli nggak jadi, tutup. Subhanallah, ini buka ini kayak gini. Wah, di depan warungnya ada orang taruh kembang, ada garam, ada apa coba kira-kira itu. Isengnya itu kan sampai kayak begitu orang Indonesia itu. Sampai orang Saudi takut sama Indonesia itu. Pembantunya itu jangan-jangan bisa mainan kayak begitu. Sampai ada katanya itu seorang majikan keluar nggak pakai baju, gila, sihir sama pembantunya. Ya, sampai kayak begitu. Dikenal itu Indonesia itu ngerti yang kayak gitu-gitu. Ada juga Afrika terkenal tuh ngerti kayak gitu. Tapi maksudnya itu betul dipelajari. Nah, yang satu adalah ilmu yang aslinya bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan. Maksudnya kita ingin bersama untuk mempelajari Islam yang benar, yang lurus, agar yang seperti ini tidak mendangkalkan akidah. Dan otomatis anak kita sebutkan tadi bahwa orang tidak bakal sempurna tauhidnya kalau yang seperti ini tidak dibersihkan. Kita gimana mau tawakal sama Allah kalau seandainya masih percaya sama dukun, masih bingung kalau ini boleh apa enggak. Ya, masyarakat kayak gitu, apalagi cuma sekedar tahayul, banyak banget itu. Jangan nikah, ini rumahnya menghadap ke sana, nanti kamu kualat kamu. Anak keturunanku 7 turunan nggak boleh makan ikan katanya. Nggak boleh makan ikan. Ini ikan enak sekali, nggak boleh ini. Ya, banyak orang punya keyakinan begitu, itu masih di masyarakat laku itu. Itu bahkan dalam kondisi miskin sekalipun ternyata masalah keyakinan begitu masih kena juga dia kan. Khawatir kita miskin akhirat dunia juga gitu. Ala kulli hal ikhwas sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita
membuat kita lapang dada dan mudah untuk menerima kebenaran dan juga bisa istiqamah di atas sunnah. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.